Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia, landasan hukum bahasa Indonesia, serta fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pembahasan yang pertama, sejarah singkat bahasa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki beragam bahasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda, sehingga muncullah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia. Berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa penghubung hampir seluruh Asia Tenggara. Penyebaran bahasa berawal dari keahlian suku bangsa rumpun Austronesia sebagai pelayar dan berdagang. Bukti bahasa Indonesia dari Melayu ditemukan sejumlah prasasti berbahasa Melayu kuno. Prasasti itu ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera dari wilayah Kerajaan Sriwijaya. Pemakaian istilah Melayu mencakup wilayah geografis dari Kerajaan Melayu yang berada di Pulau Sumatera. Bahasa Indonesia pertama kali diakui sebagai bahasa nasional bertepatan dengan sebuah peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut sering kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Kemudian, pembahasan yang kedua, landasan hukum bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25. 1. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 25 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. 2. Bahasa Indonesia sebagai dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu. Pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting.
seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tercantum pasal khusus bab 17 pasal 36. Jadi dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga, alat penghubungan pada tingkat nasional, dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Yang keempat alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sebagai sebuah simbol identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa bangsa yang mendasari rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, bangsa Indonesia berusaha untuk mengkristalisasikan semangat kebersamaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.